wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Faslun. Innama tajibus salatu ala kulli muslimin balighin akilin dzakaran kana aw untha tahirin. Hanya saja wajiblah salat. Adat hasar, hanya saja wajiblah salat terhadap setiap muslim yang sudah baligh, yang berakal, laki-laki ada ia atau perempuan, tahirin yang suci, bi khilafil kafir, dengan sebalik orang kafir. Fala tajibu alaihi wujubu mutalabatin biha fid dunya, maka tidak wajib di atasnya orang kafir oleh wajib dituntut. Fala tajibu alaihi wujuba mutalabatin, maka tidak wajib ia solat di atasnya orang kafir, akan wajib dituntut dengannya solat di dunia. Wajib mutalabah karena tidak sahnya solat darinya orang kafir. Lakin tajibu alaihi wujuba iqabin alaiha, akan tetapi wajib ia solat di atasnya kafir akan selaku wajib hukuman di atasnya solat di akhirat kelak. Kama taqarrara fil usul, sebagaimana tetap ia penjelasan tersebut dalam ilmu usul. Litamakkunihi, karena mungkinnya si kafir min fi'liha, dari melakukannya solat, bil islami, dengan Islam. Kewajiban solat menurut penjelasan ini ada dua kategori. Satu wajib mutalabah, dua wajib iqab. Wajib mutalabah adalah sebagaimana kita ketahui, apabila seorang muslim meninggalkan salat zuhur, maka dia akan diminta, dituntut oleh negara atau orang ditunjuk negara mengerjakan salat zuhur sebelum habis waktunya. Setelah habis waktu salat zuhur, tiba waktu asar, dia dituntut lagi mengerjakan salat zuhur tersebut. Ketika habis waktu salat asar dia tetap tidak mau melakukannya, maka dia dihukum mati. Nah, itu namanya wajib mutalabah. Ketika dia ditanya kenapa tidak solat, dia jawab, dia katakan atau dia jawab solat tidak wajib, maka dihukum mati sebagai seorang murtad. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, dikafankan terserah, dan tidak wajib dikuburkan, dan tidak boleh dikuburkan di permukiman muslim, perkuburan orang Islam. Tapi kalau alasan dia tidak solat karena malas, tetap juga dihukum mati, tapi dia tetap diselenggarakan sebagai jenazah muslim. Itu disebut wajib mutalabah. Nah, dalam hal ini si kafir nggak wajib. Kalaulah ada kafir zimmi tinggal di Indonesia, dia tidak solat, memang dia nggak solat, maka pemerintah tidak boleh, tidak wajib menuntut dia untuk solat, karena solat nggak sah. Tapi kalau di akhirat kelak, dia kena hukuman karena tidak solat. Kenapa kena hukuman? Karena dia bisa solat dengan cara masuk Islam. Nah, dalilnya ma salakakum fi saqar,
apa yang menyebabkan kamu wahai orang kafir sampai di neraka? Itu ayat pada orang kafir. Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami enggak solat. Nah, berdasarkan ayat tersebutlah maka tetap dalam ilmu usul fikih orang kafir wajib solat di akhirat. Orang kafir wajib solat menurut pandangan hukum akhirat. Bi khilafis sabi, dengan sebalik anak laki-laki. Dengan sebalik anak-anak. Enggak ada hubungan laki-laki di sini. Nah, sabi diartikan bayi laki-laki hanya dalam bab kencing. 1, 2 bab akikah. Nah, bab kencing bayi itu beda sabi dan sobiyah. Disebut sabi enggak masuk sobiyah, disebut sobiyah enggak masuk sabi. Yang kedua dalam bab akikah. Sabi 2 ekor kambing, sobiyah 1 ekor kambing. Yang ketiga dalam bab dibawa dalam solat. Nah, sobiyah boleh dibawa dalam solat, khitan enggak khitan. Sobi boleh dibawa dalam solat kalau sudah khitan. Nah, selain itu sobi disebut sobi, masuklah perempuan di dalam. Nah, dengan sebalik anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Wal majnuni, dan orang gila, mereka tidak wajib salat li adami taklifihima, karena tidak ada pembebanan hukum kepada kedua-duanya. Wa bi khilafil haidi wa nufasai, dengan sebalik wanita berhaid dan wanita nifas, li adami sihhatiha minhuma, karena tidak sahnya salat dari keduanya. Wala qada'a ala kafirin, tidak wajib qada salat terhadap orang kafir idza aslama, apabila dia masuk Islam. Alasan logikanya targhiban lahu fil Islam, karena memotivasi baginya si kafir untuk masuk Islam. Nah, kalau sekiranya ada hukuman wajib qada salat, tentu enggak banyak orang kafir yang masuk Islam. Kenapa? Karena nanti akan qada, supaya ditergib, supaya dimotivasi masuk Islam, sehingga ketika Islam enggak wajib salat, yang tinggal di qada. Nah, berdasarkan hadis al-Islam yajubbu ma qabla, Islam itu sudah menghapuskan semua dosa yang telah lalu, kecuali murtad. Nah, ilal murtad itu dibaca dengan jar, murtaddi, karena badal kepada kafirin. Fa innahu, maka sesungguhnya si murtad idza ada ilal islami, apabila dia kembali masuk Islam, apabila dia kembali ke Islam, yajibu alaihi qada'u ma fatahu fi zamani riddah, wajib terhadap si murtad mengqadha apa saja yang telah dia tinggalkan akannya di zaman murtad. Yajibu alaihi, wajib di atasnya murtad, qada'u ma, mengqadha apa saja fatahu, yang telah ia lewatkan akannya di zaman murtad, hatta zamanal junun, hatta zamanil junun, atau kepada zaman riddah. Nah, kendati pun di zaman gila, fiha, dalamnya murtad. Orang gila tidak wajib mengqadha salat, tapi gila di dalam orang murtad, gila di hari-hari si murtad, itu wajib qadha salat. Taglizan alaih, karena memberatkan hukum terhadap si murtad. Si murtad itu harus dikasih pelajaran, diberatkan di hak dia, supaya orang-orang berfikir keluar dari Islam. Kalau enggak demikian, nanti mudah saja orang meninggalkan agama Islam, masuk lagi. Tapi karena ada konsekuensi itu, dia berfikir untuk murtad. Kalau murtad, nanti sholat diqadha juga, zakat dibayar juga, Ramadan diqadha juga. Jadi enggak bisa pergi ke istirahat, bagi istirahat dengan cara murtad.
Dia nggak bisa istirahat dari amal dengan cara murtad. Kata dia murtad dululah 3 tahun kan lumayan, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, istirahat sebentar, cuti. Nanti ketika dia masuk Islam lagi, lanjutkan lagi amalan Islamnya. Mungkin ada orang berpikiran untuk istirahat dari tuntutan agama ke murtad. Tapi dengan adanya hukum orang murtad kalau kembali kepada Islam, salat yang tertinggal wajib diqadha, puasa wajib diqadha, semua kewajiban yang terjadi dalam murtad wajib diqadha. Bahkan salat yang tertinggal karena gila di zaman murtad wajib diqadha juga. Bikhilafi zamanil haid wa nifasi fiha, dengan sebalik masa haid dan nifas waktu murtad. Dengan sebalik masa haid dan nifas waktu murtad, ini enggak wajib diqadha. Kalau ada wanita murtad, kemudian di masa murtad dia haid, di masa murtad dia nifas, itu tidak wajib diqadha ketika masuk Islam. Apa bedanya? Nah, kenapa tertinggal karena gila wajib diqadha? Semasa tertinggal solat semasa murtad karena gila wajib diqadha ketika masuk Islam. Lalu tertinggal solat karena haid dan nifas di masa murtad tidak diqadha. Perbedaannya adalah anna isqatas salafiha minal haidi wan nifasai azimatun. Sesungguhnya gugurnya kewajiban solat di masa murtad dari wanita yang berhaid, dari wanita yang bernifas, itu ketetapan hukum. Wa anil majnun rukhsatun. Sementara gugur kewajiban solat dari orang gila itu keringanan. Orang gila enggak solat itu rukhsah. Orang nifas, orang haid enggak solat itu azimah. Azimah itu hukum baku, bukan hukum revisi, tapi hukum asal, itu azimah. Sementara majnun ini hukum toleransi. Sebetulnya dia wajib sholat, tapi karena gila enggak diwajibkan. Sebetulnya orang haid wajib sholat, tapi karena haid enggak diwajibkan. Enggak ada bahasa begitu sama orang haid. Memang orang haid tidak wajib sholat, orang nifas enggak wajib sholat. Wal murtaddu laysa min ahliha. Sementara orang murtad tidak termasuk dari ahli rukhsah. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan hukum itu tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Orang murtad dia pelaku maksiat, sehingga tidak ada keringanan. Nah, karena tidak ada keringanan tersebut, orang murtad dia 2 tahun, gila setahun, itu qadha salatnya 2 tahun. Nah, qadha salat 2 tahun. Wala qada'a 'ala sabiyyi zakaran kana aw untha, tidak wajib qadha salat terhadap anak-anak. Tidak wajib qadha salat terhadap anak-anak, laki-laki ada ya anak atau wanita, idza balagha, apabila dia sudah baligh. Jadi anak-anak kalau sudah baligh, salat yang tertinggal ketika masih anak-anak tidak wajib diqadha. Wa yu'maru biha, diperintahkan ya anak-anak biha dengannya salat li sab'in, bagi usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha, dipukul ya anak-anak atasnya salat, artinya atas meninggalkan salat, li ashrin, bagi usia 10 tahun. Ini tarbiyah, pendidikan anak dari usia 7 tahun sudah diperintahkan. Kata ulama, bukan hanya salat, tapi semua syarat rukun salat diperintahkan di usia 7 tahun, dipukul usia 10 tahun. Kalau dia salat enggak dengan wudu, berarti kena rotan dia kalau usia 10 tahun. Anak-anak disuruh salat dengan wudu-wudunya disuruh, nutup auratnya disuruh. Terutama anak-anak wanita, menutup auratnya diajarkan. Karena ada hadis di Imam Abi Dawud dan yang lainnya, murus sabiyah, perintahkan oleh kalian akan anak-anak
bis salati, dengan mengerjakan ibadah salat, idza balagha sab'a sinin, apabila dia sampai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, apabila dia sampai usia 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, pukul oleh kalian wahai wali-wali atasnya anak-anak, akannya anak-anak di atasnya salat. Hadis sahih sebagaimana mengatakan akannya oleh musannaf dalam Syarah Muhaddab. Qala, berkata ia Imam Nawawi, wal amru wad darbu wajibun alal wali, memerintahkan anak salat usia 7 tahun, memukul anak-anak yang meninggalkan salat ketika usia 10 tahun, itu hukumnya wajib terhadap wali. Kalau mak bapaknya enggak suruh dia salat usia 7 tahun, mak bapaknya berdosa. 10 tahun kalau enggak dipukul, mak bapaknya berdosa. Itu hukumnya wajib. Aban kana au jaddan, bapak adalah wali itu atau kakek, atau wasi. Wasi itu adalah orang yang ditunjuk menjalankan wasiat. Nah, kalau wasi, wanya panjang, itu orang yang berwasiat. Musabih, barang yang diwasiatkan. Musalah, si penerima wasiat. Nah, wasi, nah, orang yang menjalankan wasiat. Nah, orang menjalankan wasiat itu wasi. Jadi tempat si mati berpesan itu namanya wasi. Orang yang duduk di samping orang mau mati, kata dia kalau saya meninggal tolong, nah, tolong kamu wakafkan harta saya sekian. Nah, ini wasi, penerima wasiat. Kalau diartikan penerima wasiat seolah-olah musolah jadinya. Tapi orang mendapatkan tugas menjalankan wasiat itu wasi. Au qayyiman, atau penanggung jawab. Nah, PJ, penanggung jawab dari pihak qadi. Nah, penanggung jawab dari pihak qadi itu kalau ditunjuk penanggung jawabnya oleh qadi. Ada juga penanggung jawab di pihak masyarakat, yaitu guru-guru mengaji. Nah, itu termasuk qayyiman di waktu-waktu tertentu. Misalnya ngaji sore. Nah, sebelum ngaji sore tanya dulu udah salat asar belum anak-anak TPA-nya. Kalau belum suruh sholat. Kemudian didikan subuh, tanya ada salat subuh belum. Nah, kemudian pengajian malam selesai sebelum isya, minta untuk sholat isya. Semuanya yang enggak hadir dicari. Itu namanya qayyiman. Di zaman antum di surau ada tertibkan sholat? Enggak. Nah, di zaman saya disuruh imam bergiliran, azan bergiliran, baca doa bergiliran. Lepas sholat dia absen, enggak ketemu dicari. Pakai kadang-kadang pakai akar kayu, kadang pakai ranting. Nah, itu zaman dulu. Nggak ada bapaknya lapor ke polisi. Guru TPA saya, kalau anaknya melakukan, diikat anaknya di mana ditemukan sampai pagi. Nggak berani anak macam-macam. Ketemu di kedai misalnya, diikat dekat tiang kedai situ. Nanti pagi baru lepaskan. Naam. Wala qada ala saksin di haidin. Wa fi raudati, di dalam kitab raudah sama dengan saraudah, yajibu alal abai wal ummahat, wajib terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu
ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka at-taharata, akan bersuci. Ajarkan dari kecil, keluar rumah tanpa sendal, suruh cuci kakinya masuk rumah. Menggunakan air bernajis, kasih tahu cara mencuci, cara istinja dan sebagainya. Kemudian mengajarkan solat, as-salata ba'da sab'i sinin, setelah usia 7 tahun. Wador buhum, atau kepada ta'limu. Wador buhum, dan memukul mereka ala tarkiha, atas meninggalkannya toharo dan solat setelah 10 tahun. Wala qada'a ala sakhtin di haidin, tidak wajib qada salat terhadap seseorang yang mengalami haid. Au nifasin, atau nifas, idza tahara, apabila dia telah suci. Au jununin, tidak wajib qada salat terhadap orang gila. Au igma'in, jununin atau kepada haidin. Ulang amilnya di. Fala qada'a ala saksin di, maka tidak wajib qada salat atas seseorang yang memiliki penyakit gila, au igma'in, atau penyakit sawan, ayan. Nah, idza afaqa, apabila dia telah sembuh. Bi khilafi dzis sakar, dengan sebalik orang yang memiliki mabuk. Orang yang mabuk, idza afaqa minhu, apabila dia sembuh, apabila dia siuman darinya mabuk, apabila dia sadar darinya mabuk, fa innahu yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas shalah zamanahu, sesungguhnya wajib terhadapnya orang mabuk oleh mengqada sesuatu yang terlewatkan ia, akannya sesuatu. Mengqada sesuatu fatahu, yang melewatkan ia akannya satu dari ibadah solat, zamanahu, di zamannya mabuk. Kenapa dia diqada? Wajib mengqada li ta'dihi, karena melampaui batasnya seseorang, bisyurbil muskir, dengan sebab meminum minuman yang memabukkan. Fa illam ya'lam kaunahu muskiran fala qada'a, maka jika tidak tahu ia seseorang akan keadaannya minuman itu memabukkan, maka tidak ada wajib qada. Dia pergi ke rumah kawan, buka kulkas, minta izin dulu, saya mau ambil minuman dingin, silakan. Ambil di kulkas, lihat luarnya, aqua, saju, masukkan dalam gelas minum, mabuk deh. Ternyata minuman memabukkan diganti botolnya, itu apa namanya itu, menyembunyikan. Dia mabuk 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nggak wajib qada salat, karena dia nggak sengaja mabuknya. Begitu juga mabuk-mabuk yang lain. Mabuk yang lainnya, mabuk karena sakit misalnya, dia dilakukan operasi jantung sehingga disuntik bius total. Selama 24 jam operasi jantung, dia tidak sadarkan diri. Ketika sembuh nggak wajib qada salat. Kenapa? Karena dia mabuk, hilang akal, bukan karena melampaui batas, karena tuntutan. Itu juga sakit mendadak, koma 2 tahun. 2 tahun wajib salat. Tapi kalau sabab musababnya adalah ada unsur sengaja, dia mabuk-mabukan, kemudian jatuh sakit koma 2 tahun baru siuman, wajib dia qada salat 2 tahun, karena asal usulnya dari melampaui batas. Jadi lihat kepada asal usul.
Walau zalat hazis asbab, apabila hilang ini sebab-sebab, jikalau hilang ini sebab-sebab, artinya kufur hilang, dia Islam, siba ke anak-anakan hilang dengan balik, haid hilang dengan sebab suci, nifas hilang dengan sebab suci, junun hilang dengan sebab sembuh, ikmah hilang dengan sebab sembuh, wa baqiya minal waqti, dan tersisa dari waktu oleh satu takbir. Wa baqiya minal waqti, tersisa dari waktu oleh satu takbir, artinya qadruha, kadarnya waktu, niscaya wajiblah solat. Nah, wajiblah solat tersebut li idraki juz'i minal waqti, karena mendapati sebahagian dari waktu, sebagaimana wajib terhadap musafir itmam, menyempurnakan rakaat solat, artinya tidak boleh qasar, dengan sebab mengikutnya si musafir dengan si mukim di dalam sebahagian dari solatnya. Mu'alaf masuk Islam 5 menit sebelum berakhirnya waktu zuhur, maka mu'alaf itu wajib mengerjakan solat zuhur tersebut. Jangankan 5 menit, 1 menit saja. Ketika diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia ambil nafas ya, azan asar. Nah, setelah dia ambil nafas mengucapkan 2 kalimat syahadat, azan asar masuk, salat zuhur wajib diqadha. Mu'alaf. Nah, mungkin mu'alaf sekali dalam perjalanan hidup seseorang, tapi yang berulang-ulang ini haid. Di banyak wanita-wanita yang tidak memperhitungkan kondisi itu. Habis haidnya kapan? Kadang-kala dicek asar, bisa saja beberapa menit di ujung waktu salat zuhur, maka wajib diqadha zuhurnya. Nah, kalau saya rasa habisnya asar, kalau orang belajar kitab lumayan aman, karena kalau haid habis waktu asar, wajib diqadha asar dan zuhur diqadha juga, karena di waktu jamak. Nah, tapi kalau habisnya maghrib nih masalah. Ketika dicek haidnya habis maghrib, tapi ada kemungkinan di detik-detik awal maghrib, ada kemungkinan di penghujung waktu asar. Ini kalau dia anggap maghrib saja bermasalah, berarti setiap bulan dia bisa ketinggalan sholat, 1 sholat. Kemudian lagi seorang wanita yang tiba-tiba menyadari haidnya setelah beberapa saat waktu sholat masuk. Azan zuhur berkumandang, kemudian datang haid seorang wanita, maka kalau datang haidnya itu di masa yang cukup untuk sholat zuhur ini wajib qadha besok. Masa untuk sholat berapa? 5 menit. Zuhur jam 12.05, haidnya datang jam 12 lewat 10 menit, sementara dia nggak sempat sholat. Kenapa? Karena dia mungkin menunggu, ada faktor yang lain dan sebagainya. Berarti 10 menit waktu sholat masuk, haidnya datang, ini sholat wajib diqadha. Beda halnya kalau sekiranya azan zuhur berkumandang 3 menit datang haidnya, itu nggak wajib qadha. Kenapa wajib diqadha? Karena kalau dilakukan sholat pun, sholat itu jadi batal. Kenapa jadi batal? Misalnya azan dia wudhu, sholat, rakaat kedua keluar haidnya, kan batal juga. Beda babnya kalau di ujung. Nah, kalau di ujung walaupun dapat satu takbir, wajib diqadha. Kenapa? Karena di ujung boleh terbawa ke waktu asar. Tapi kalau di awal tidak. Di awal dia sholat, datang haid, di pertengahan sholat batal, maka tidak wajib diqadha. Beda hukumnya dapat berhenti haid di ujung waktu dengan datang haid di awal waktu.
Kalau datang haid di awal waktu itu wajib diqadha kalau waktu itu cukup untuk sholat. Tapi kalau berhenti haid di akhir waktu, walaupun berakhir cuma 1 takbir saja, wajib diqadha, wajib dilakukan. Nah, itu bagi fikih wanita. Nabi bersabda, aku lihat penghuni neraka banyak wanita, itu salah satu penyebabnya. Nah, penyebab yang terbesar bukan itu, yaitu kufrul asyir. Nah, karena ini bukan majelis wanita, jadi nggak perlu dibahas. Nah, pastikan orang yang antum nikahi itu telah mendengar semua tanggung jawab wanita. Nah, kalau belum, dikondisikan dulu. Nah, sehingga dia mendengar semua hukum hakam wanita. Karena kalau sudah menikah, disampaikan hukum hakamnya, dia curiga. Nah, karena ada kepentingan di baliknya. Wa baqiya minal waqti takbiratun, dan tersisa dari waktu oleh 1 takbir atau kadar waktu, wajiblah sholat karena mendapati bagian dari waktu, sama halnya musafir berjamaah dengan orang mukim. Nah, walaupun dia hanya dapat takbirnya saja, Allahu Akbar, dia pas takbir, imam salam, maka si musafir ini nggak boleh qasar, wajib itmam, karena telah mengikuti orang mukim fi juz'im minas shalah. Wa fi qaulin, satu qaul, yustaratu raka'atan, disyaratkan ia yang didapati 1 rakaat. Akhafu ma yaqdiru alai ahad, seringan mungkin. Nah, seringan mungkin yang mampu di atasnya oleh seseorang. Berapa seringan rakaat sholat? Ya, 1 menit. Itu dah paling ringan yang bisa dikerjakan. 1 rakaat 1 menit. Berarti kalau dia masih Islam sebelum 1 menit, dia habis haid sebelum 1 menit, dia sembuh dari gila sebelum 1 menit habis waktu sholat, maka dia wajib diqadha. Kama sebagaimana annal jumu'ata la tudraku bi aqalla min rak'atin, sesungguhnya salat Jumat tidak bisa didapatkan dengan minimal atau kurang dari 1 rakaat. Wal azhar, pendapat yang kuat, alal awal, berdasarkan pendapat pertama, pendapat yang azhar, pendapat yang kuat berdasarkan pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Apa? Iya, wajib salat. Berapa sebagiannya pendapat pertama? Itu bukan pendapat pertama, itu seluruh pendapat wajib mengqadha salat kalau mendapatkan sebagian waktu. Itu semua pendapat. Pendapat pertama, qadra rak'atin. Pendapat kedua, pendapat pertama kadar takbiratul ihram. Pendapat yang kedua, yustaratu rak'atan. Memang nggak ada awal saninya. Wa baqiya minal waqti takbiratun qadruha wajabatis shalah. Itu pendapat pertama. Kalau orang tersebut hilang asbab maniknya, sebab maniknya di akhir waktu yang masih tersisa 1 takbir, wajib sholat. Menurut pendapat yang kedua, disyaratkan 1 rakaat. Nah, berdasarkan pendapat pertama, yaitu cukup dapat takbiratul ihram,
Wal azhar alal awal, pendapat yang kuat berdasarkan pendapat yang pertama, wajib salat zuhur dengan mendapatkan takbiratin, dengan mendapatkan takbiratul ihram akhir waktu asri, di akhir waktu asar. Kalau dia sembuh di waktu asar, sisa satu takbiratul ihram saja, maka dia wajib mengqadha asar, wajib mengqadha zuhur juga, dan juga wajib mengqadha maghrib dengan mendapatkan satu takbir di akhir waktu salat isya. Kenapa wajib qadha isya dengan maghrib, asar dengan zuhur? Lianna waqtas saniya waqtul lil ula, karena sesungguhnya waktu salat yang kedua yaitu isya dan asar itu juga waktu untuk salat pertama maghrib dan zuhur di dalam bab boleh jamak. Nah, dalam bab boleh jamak, maka begitu juga dalam bab wajib jamak. Nah, dalam bab boleh jamak dia jadi waktu, dalam bab wajib jamak juga boleh waktu, juga dia menjadi waktu. Apa maksud wajib jamak? Wajib mengqadha zuhur karena mendapatkan waktu asar, wajib mengqadha maghrib karena mendapatkan waktu salat isya. Wasani, pendapat yang kedua di sini lawan azhar, la tajibu zuhru wal maghrib bima dzukir. Tidak wajib salat zuhur, tidak wajib salat asar dengan hal yang telah disebutkan tadi, yaitu mendapati akhir waktu asar tidak wajib zuhur, mendapati akhir salat isya tidak wajib maghrib. Akan tetapi la budda min ziyadati arba'i raka'atin lidzuhri fil mukim wa raka'ataini fil musafir. Harus dari lebih 4 rakaat bagi zuhur pada orang mukim dan 2 rakaat bagi musafir dan 3 rakaat bagi salat maghrib. Jadi tidak cukup, menurut pendapat yang kedua, tidak cukup hanya mendapatkan satu takbir. Menurut pendapat yang kedua, harus waktu asar kita wajib mengqadha zuhur dengan mendapatkan waktu salat asar lebih daripada 4 rakaat zuhur. Kemudian kita mendapatkan salat isya lebih daripada 3 rakaat salat maghrib. Itu syaratnya. Kalau pendapat azhar kan cukup satu takbir saja. Orang yang mendapatkan satu takbir waktu salat asar wajib zuhur. Pendapat kedua tidak. Orang yang mendapatkan 4 rakaat lebih salat zuhur di waktu asar. 4 rakaat kira-kira 5 menit. Lebih 2 menit. Berarti 7 menit akhir waktu asar dia Islam. Akhir salat asar dia suci, baru wajib salat zuhur. Nah, alasannya apa? Li'annal jam'as salataini mulhaq bi, karena sesungguhnya menggabung 2 salat yang disamakan hukum dengannya, innama yutahaqqaqu, hanya saja bisa dipastikan idza tammatil ula, apabila sempurna salat pertama dan dia masuk pada salat kedua
di dalam waktu. Nah, apabila sempurna salat pertama dan masuk ke salat kedua dalam waktu. Nah, untuk melakukan praktek jamak, apa syaratnya? Menjamak salat zuhur ke salat asar. Nah, supaya pasti jamaknya ini apa syaratnya? Salat zuhur terlaksana di waktu salat asar. Kemudian ada sisanya dikit untuk salat asar itu sendiri. Maka dikatakan 4 rakaat zuhur tambah sedikit untuk awal salat asar. Ini bagi mukim. Mukim ada jamak? Ada, karena hujan, karena sakit. Nah, kalau dia musafir misalnya, maka tersisa waktu asar 2 rakaat untuk salat zuhur, tambah dikit. Karena tidak bisa dikatakan jamak kalau sekiranya dia tunda zuhur ke asar, pas dia kerjakan salat zuhur, belum selesai salat zuhur, waktu asar dah habis. Itu bukan jamak, namanya itu qadha namanya. Nah, untuk pasti jamaknya, zuhurnya pas dalam waktu asar, kemudian ada sisa waktu dikit untuk salat asarnya. Nah, berdasarkan itu, maka kata mereka, boleh, wajib seorang haid, wajib orang sembuh dari gila mengqadha salat zuhur kalau dia sembuh di ujung salat asar yang waktu itu cukup untuk zuhur secara maksimal 4 rakaat, tambah dikit. Lihat bahasanya, arba'u ziyada min arba'i rakaat. Nah, tersisa dari 4 rakaat untuk zuhur. Lebih dari 4 rakaat zuhur bagi mukim, lebih dari 2 rakaat bagi musafir, lebih dari 3 rakaat untuk solat maghrib. Nah, wala tajibu wahidatun minas subhi wal asri wa isya bi idraki juz'im mimma ba'daha. Tidak wajib satu pun dari salat subuh dan salat asar dan salat isya dengan sebab mendapatkan sebahagian dari waktu setelahnya, karena tidak ada jamak di antara keduanya. Tidak wajib satu pun, apakah itu subuh, asar, isya, dengan sebab mendapatkan satu bahagian dari waktu setelahnya solat tersebut. Kenapa? Karena tidak ada istilah jamak di antara keduanya. Contoh subuh, waktu setelah subuh, zuhur. Nah, dengan dia mendapatkan sedikit waktu zuhur, dengan dia sembuh dari gila di penghujung waktu zuhur, dia suci dari haid di penghujung waktu zuhur, maka salat subuh enggak wajib. Nah, begitu juga asar, waktu setelahnya maghrib. Dengan mendapatkan sedikit waktu maghrib, hilang semua mawani solat tadi, maka solat asar enggak wajib. Nah, solat asar enggak wajib, karena antara maghrib dan asar enggak bisa jamak. Nah, begitu juga solat isya, dengan mendapatkan kesucian atau habisnya haid di ujung waktu solat subuh, solat isya enggak terbawa. Nah, yang bisa membawa itu adalah dapat waktu asar ke bawah zuhur, dapat waktu isya ke bawah maghrib, karena dia bisa dijamak. Tapi yang lain tidak, karena tidak ada jamak. Wala yustaratu fil wujub idraku zamanit tahara. Tidak disyaratkan dalam wajib dapat waktu untuk tahara. Jadi hitungnya waktu solat saja. Hitungan hanya di waktu solat saja. Maka dikatakan tadi,
dari waktu sholat asar, ukuran satu takbir menurut pendapat pertama, satu rakaat menurut pendapat yang kedua, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur. Itu di sana dihitung cuma waktu sholat saja, tidak masuk toharo, tidak dihitung waktu toharo. Maka kita contohkan tadi 5 menit atau 1 menit untuk dapat takbiratul ihram, 5 menit untuk dapat satu sholat. Karena ada mengatakan tadi satu sholat, satu rakaat. Nah, satu rakaat 2 menit. Nah, cukup di ujung waktu asar 2 menit dia dapat, 2 menit dia suci, 2 menit dia sembuh, 2 menit dia tobat masuk Islam kembali, maka sholat zuhurnya wajib diqadha. Tobat enggak masuk. Nah, 2 menit dia masuk Islam dari kafir, maka dia wajib mengqadha zuhur. Tidak diperhitungkan waktu wudu, menutup aurat dan sebagainya. Karena kalau dihitung waktu itu banyak jadinya. Wa istaratu fihi imtidadus salamah minal mawani zamana imkani tahara was salam. Dan disyaratkan padanya apa? Padanya wajib akan berkelanjutan selamat dari mawani pada zaman mungkin toharo dan sholat. Nah, pada zaman yang mungkin untuk toharo dan sholat, disyaratkan padanya wajib akan berkelanjutan selamat dari mawani, bebas dari mawani pada zaman yang mungkin untuk toharo dan mungkin untuk sholat. Apa maksudnya? Pahami dari awal. Wala istaratu sana. Tidak disyaratkan wajib, tidak disyaratkan di dalam wajib mengqadha idrak zaman toharo seperti yang disampaikan tadi, dan disyaratkan padanya wajib imtidadus salama, berkelanjutan selamat dari mawani di zaman mungkin tahara dan mungkin sholat. Bismillah. Apa maksud imtidadus salama? Contoh yang paling mudah dipahami, orang gila. Orang gila sembuh di akhir salat asar. Dia wajib mengqadha zuhur dan asar. Nah, berakhir di akhir salat asar itu cukup untuk takbirnya saja, tidak perlu kita tambahkan yang waktu toharo. Tidak disyaratkan
Nah, tidak disyaratkan dalam wajib itu mendapatkan waktu untuk taharah. Walaupun tidak disyaratkan, tapi disyaratkan imtidadus salama. Dia selalu dalam kondisi selamat dari mawani'. Mawani'nya apa tadi? Gila. Dari gila itu cukup dalam masa taharah dan sholat. Di ujung waktu asar dia sembuh, kemudian gilanya kembali lagi. Gilanya kembali lagi, kambuh lagi di antara sembuh dan gila. Ini cukup enggak untuk taharah dan sholat? Taharah 5 menit, sholat 5 menit. Ternyata berarti 10 menit. Setelah dia sembuh dari gila di ujung waktu sholat asar, walaupun dapat satu takbir atau satu rakaat yang menyebabkan dia mengqadha asar dan zuhur, tapi apabila gilanya kembali lagi di masa itu tidak cukup untuk sholat dan taharah, sholat ini nggak jadi qadha kalau sembuh lagi nanti kali kedua. Nah, tapi ketika sembuh di gila, dia bersyukur, dia ngomong dengan keluarga dulu, makan-makan, baru dia memperkenalkan diri lagi. Nah, lepas itu datang lagi gilanya. Padahal dari sembuh dan kedatangan gila baru itu sudah 1 jam, itu sudah setengah jam. Maka ketika sembuh nanti dari gila yang kedua ini wajib diqadha nih. Zuhur wajib diqadha, asar wajib diqadha. Tapi apabila mawani'nya tidak imtidad, nah, salamahnya tidak imtidad dalam waktu yang cukup untuk taharah dan sholat, dia tidak wajib mengqadhanya. Begitu juga dalam kasus haid. Nah, akhir waktu asar haidnya berhenti, 1 rakaat sholat atau 1 takbir, wajib dia qadha asar sama zuhur. Tapi 3 menit setelah itu lahir anaknya. Masuk ke dalam pembahasan pendapat yang kuat mengatakan wanita haid, wanita hamil boleh haid. Nah, selesai dia dari haidnya, baru saja 3 menit, nggak mungkin mandi di situ. Atau katakanlah 5 menit, nggak mungkin untuk mandi dari haid, nggak mungkin untuk berwudu, nggak mungkin untuk sholat. Sudah masuk mawani' berikutnya, yaitu nifas. Maka sholat ini nggak jadi wajib diqadha. Kenapa nggak jadi wajib diqadha? Karena dia tidak imtidadus salama minal mawani'. Dia tidak selalu selamat daripada penghalang solat zamana imkanit tahara wassalah. Nah, masa yang mungkin untuk tahara dan masa yang mungkin untuk solat nggak wajib. Bisa dipahami? Walau balagha fiha bisinni, jikalau balik ia seorang dalam solat dengan usia, atamaha nisya menyempurnakan ia seorang akannya solat hukumnya wajib. Jikalau balik ia seseorang fiha dalam solat dengan usia, nisya menyempurnakan ia seorang akannya solat hukumnya wajib. Ihsan, kenapa disebut bisinni? Kenapa Imam Jalaluddin menafsirkan bisinni? Jikalau seseorang balik dalam solat bisinni atammaha. Hah? Mungkin yang lain. Mungkin dengan yang lain.
ihtilam mungkin nggak mungkin karena dia sedang sholat, mungkin mimpi dia. Mungkin yang lain haid misalnya. Haid enggak menuntut sempurna. Berarti karena atammaha, karena babnya bab atammaha. Kalau dia balik dalam sholat, dia wajib menyempurnakan sholat. Ya satu-satunya yang wajib disempurnakan dengan sini, balik dalam sini. Balik dengan selain sini, bagaimana mau menyempurnakannya? Nah, sedang sholat datang dia haid, nggak mungkin disempurnakan, batal. Apalagi nifas. Nah, nifas kan tanda balik. Begitu juga dengan ihtilam, itu lebih jauh lagi. Bisa saja ihtilam misalnya dia sedang tasawuf awal, duduk dia tidur, mimpi, wajib dia sempurnakan. Itu gak mungkin ada bab wajib menyempurnakan di situ. Yang jelas wajib mandi dulu, kemudian sholat lagi. Khair. Anak-anak sholat hukumnya kan sunnah. Artinya kalau dia batalkan sholatnya pun gak berdosa dia. Tapi ketika dia sholat zuhur, bangkit ke rakaat ketiga tepat di waktu itu, jam yang sama, usianya 15 tahun bulan Qamariyah, maka wajib diselesaikan sholat tersebut. Wa ajza'athu ala sahihi, mencukupi ia sholat akannya seseorang menurut pendapat sahih. Wa tsani la yajibu ismamuha, pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib menyempurnakan sholat, bal yustahabbu, akan tetapi disunnahkan ia menyempurnakan. Wala tujzi'uhu, dan tidak mencukupi ia sholat akannya seseorang. Kenapa tidak cukup? Libtidaiha, karena mengawalinya seseorang, karena memulainya sholat dalam kondisi kurang. Libtidaiha, karena memulainya sholat fi halin nuqsan, pada kondisi kurang. Jadi menurut pendapat yang kedua, nggak wajib disempurnakan. Batalkan sholat itu mulai takbiratul ihram lagi. Nah, kenapa dibatalkan? Karena dia, si anak-anak, waktu takbiratul ihram tadi belum mukallaf, masih ada kekurangannya. Au balagha ba'daha, atau balik ia seseorang setelahnya solat, atau balik ia seseorang ba'daha, setelah solat, fil waktu, di dalam waktu solat tersebut, fil waktu, di dalam waktu solat tersebut, bisini, baliknya dengan usia, au ihtilami, atau baliknya dengan mimpi, awil haidi, atau baliknya dengan haid, pada i'adata ala sahih, maka tidak ada kewajiban mengulang menurut pendapat sahih. Wasani, menurut pendapat kedua wajib diulang salatnya. Li wuku'iha, karena terjadinya salat ketika kurang. Walau hadat, jikalau mengalami haid ia wanita, au nafasat, atau bernifas ia wanita, au junna, atau ditimpa gila ia seseorang, au umiya ali, atau kena ayan ia seseorang. Kapan semuanya itu terjadi? Awalal waktu, di awal waktu salat. Wastawraqahu ma wastawraqahu mazukir. Hah? Apa? Zakaro wastawraqahu mazukir, dan menghabiskan akannya waktu oleh sesuatu yang telah disebutkan tadi, wajiblah demikian solat. Nah, wajiblah demikian solat.
waktu salat tersebut habis oleh gila, haid tentu pasti, haid sampai 1 hari 1 malam ke depan, nifas sudah pasti, ini kemungkinannya gila. Gila dia di awal waktu salat zuhur sampai habis waktu zuhur, pingsan dia di awal waktu salat zuhur sampai habis waktu salat zuhur. Itu mana istawraqahu, menghabiskan akannya waktu oleh hal yang telah disebutkan. Nisya wajiblah demikian solat. Dia wajib mengqada demikian solat. In adraka man arada lahu dhalik qabla ma arada qadral fardi, jika mendapati oleh seseorang yang datang kepadanya oleh demikian yang datang, apabila mendapati oleh orang yang terjadi yang datang baginya oleh demikian, haid, nifas, gila, pingsan, qabla ma arada, sebelum sesuatu itu datang, apa yang didapati? Qadral fardi, akan kadar fardu. Akhaf ma yumkinuhu, seringan sesuatu yang memungkinkan ia akannya. Ini tidak dihitung waktu taharah. Ini tidak dihitung waktu taharah, hanya waktu salat saja. Kalau salat subuh, seringan mungkin salat subuh 3 menit, seringan mungkin salat zuhur 5 menit, seringan mungkin salat maghrib mungkin 4 menit. Nah, kalau sekiranya di awal waktu salat, sebelum datang gila, sebelum datang haid, sebelum datang nifas, dia ada waktu 4 menit untuk salat maghrib, ada 5 menit untuk salat yang 4 rakaat, maka salat itu nanti wajib diqadha ketika sembuh, ketika haidnya berhenti, ketika nifasnya selesai. Kenapa wajib diqadha? Litamakkunihi min fi'lihi, karena memungkinkannya seseorang dari melakukannya fardu bi angkana mutatahhiran, dengan bahwa ada ya seseorang itu sudah bersuci. Fa illam tujzi taharatuhu qabla al-waqti kal mutayammim, jika tidak mencukupi sucinya seseorang sebelum waktu, jika tidak mencukupi sucinya seseorang sebelum masuk waktu, seperti orang yang tayamum, niscaya disyaratkan mendapati zaman toharoh juga. Misalnya yang pingsan ini, yang gila ini adalah salisil baul, laki-laki penderita salisil baul. Orang yang salisil baul itu kalau dia wudhu harus setelah azan berkumandang. Kalau dia berwudhu sebelum azan berkumandang, maka tidak perlu, maka wudhunya tidak sah. Tidak sah wudhunya. Jadi salisil baul itu gilanya datang setelah 5 menit waktu salat masuk, maka salisil baul nggak wajib waktu salat. Karena bagi dia 5 menit itu belum cukup untuk salat. Maka dihitunglah waktu taharah. Waktu taharah misalnya 5 menit, waktu salat 5 menit. Maka bagi salisil baul kalau dia gila 10 menit setelah waktu salat masuk, wajib qadha salat tersebut. Tapi kalau hanya 5 menit tidak wajib. Nah, begitu juga orang mutayammim, kondisinya tidak ada air, kondisinya sakit, dia harus tayamum, maka dihitunglah waktu tayamum di dalam awal waktu sholat. Tayamum 3 menit, sholat 5 menit, berarti 8. Kalau berlalu baru 5 menit atau 7 menit, dia tidak wajib mengqadha. Nah, karena dia termasuk
taharatuhu lam tujzi qabla al-waqti. Salisil baul, orang tayammum, wanita istihadah, nah, dan sales lainnya. Wa illa jika tidak, wa illam yudrik qadral fardi, kalau dia tidak mendapatkan kadar fardu, jika dia tidak mendapatkan kadar fardu, fala tajibu tilkas shalah, maka tidak wajiblah demikian salat, karena tidak mungkin dari mengerjakannya salat. Tidak mungkin mengerjakannya salat. Wallahu a'lam.